Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Firmanti. Hari ini saya akan menjelaskan terkait analisa keuangan dan saham PT Smart. Review kinerja. Terdapat 3 poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah sekilas terkait PT Smart. Yang kedua adalah fenomena dan problematika PT Smart. Yang ketiga adalah analisis rasio keuangan dan saham PT Smart. PT Smart. PT Smart atau Sinarmas Agro Resources and Technology merupakan bagian dari grup besar Sinarmas yang bergerak di bidang agribisnis dan makanan. PT Smart merupakan salah satu perusahaan pengolah kelapa sawit terbesar di Indonesia. Produk yang terkenal adalah minyak goreng Vilma dan kunci emas. Fenomena dan problematika PT Smart. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang merupakan tahun paling bersejarah di Indonesia, di mana wabah COVID-19 menjadi sebuah guncangan dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor industri. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang mewajibkan pembatasan mobilitas dalam berkegiatan. Salah satunya adalah kegiatan operasional perseroan di kantor pusat Jakarta dengan adanya kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian besar karyawan kantor pusat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait rasio keuangan. Rasio keuangan ini terbagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas. Tujuan dari rasio likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Dapat kita lihat, rasio likuiditas PT Smart mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2020, PT Smart memiliki rasio likuiditas sebesar 1,3%. Di tahun 2021 naik menjadi 1,5%. Dan di tahun 2022 naik menjadi 2%. Hal ini berarti PT Smart semakin tahun semakin baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar semua hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas, maka semakin tidak baik suatu perusahaan dalam membayar hutangnya, dikarenakan aset atau modal yang dimiliki lebih besar dibiayai oleh hutang. Dalam hal ini, terdapat 2 pembahasan dalam rasio solvabilitas, yaitu DIR dan DAR. DIR adalah rasio hutang terhadap modal, dan DAR adalah rasio hutang terhadap aset. Dapat kita lihat, PT Smart, baik DER maupun DAR, mengalami penurunan. Hal ini memiliki arti bahwa PT Smart sedang berusaha untuk menaikkan modal atau aset dibandingkan dengan hutang jangka panjang maupun pendeknya. Berikutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat 3 pembahasan dalam rasio profitabilitas, yaitu net margin, ROE atau rasio laba terhadap modal, dan ROA atau rasio laba terhadap aset. Semakin tinggi ketiga-tiga pembahasan tersebut, maka semakin baik keuangan PT Smart. Di mana di sini dapat kita lihat pada tahun 2020, net margin PT Smart sebesar 3,8%. Di tahun 2021 naik menjadi 5%, dan di tahun 2022 naik menjadi 7,3%. Sedangkan ROE atau rasio laba terhadap modal juga mengalami kenaikan. Di tahun 2020, ROE
sebesar 12,3% dan naik di tahun 2021 menjadi 19,6% dan di tahun 2022 naik menjadi 28,6%. Dan rasio laba terhadap aset juga mengalami kenaikan. Di tahun 2020 sebesar 4,4%, di tahun 2021 sebesar 7%, dan di tahun 2022 sebesar 12,9%. Hal ini berarti semakin tinggi semakin baik situasi keuangan PT Smart. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio ini adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Rasio aktivitas ini berfokus pada inventory turnover, di mana semakin tinggi inventory turnover, maka perusahaan akan semakin baik. Hal ini berarti perusahaan baik dalam mengelola persediaan perusahaan. Jika persediaan dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dapat kita lihat, rasio aktivitas yang terfokus pada inventory turnover PT Smart di tahun 2020 sebesar 7,5% dan naik menjadi 7,7% di tahun 2021. Sedangkan inventory turnover di tahun 2021 dan tahun 2022 stabil. Analisa saham pada PT Smart. Dapat kita lihat, laba per saham PT Smart dalam rupiah di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan. Di tahun 2020, laba per saham yang diperoleh sebesar 536 dan naik di tahun 2021 menjadi 984. Selanjutnya di tahun 2022 naik kembali menjadi 1915. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar jumlah laba bersih per lembar saham yang merupakan pendapatan bagi para investor, maka akan semakin baik pertumbuhan harga saham di lantai bursa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan. Kesimpulan, pandemi COVID-19 memang telah menyebabkan ketidakpastian secara jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga menimbulkan fluktuasi harga pasar. Meskipun demikian, posisi keuangan perseroan tetap sehat, didukung oleh tersedianya fasilitas perbankan yang cukup. Juga per tahun jumlah laba per saham semakin naik, yang artinya semakin baik pertumbuhan harga saham di bursa yang pada akhirnya akan mempengaruhi minat investor untuk menyimpan dananya pada perusahaan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.